ke 260 juta penduduk Indonesia. Seorang pencuri di Amerika Serikat gagal melancarkan aksinya. Sang pencuri tersebut terjepit di bawah pintu selama hampir 9 jam. Setelah ia mencoba membobol sebuah toko di Brockton, Massachusetts, Amerika Serikat. Manajer toko John Rodriguez terkejut menemukan seorang pria dengan kepala terjepit pintu toko. Rodriguez bertanya kepada pria itu apa yang sedang dilakukannya. Sang pencuri berdalih ia tengah memperbaiki pintu yang rusak. Namun, Rodriguez tidak langsung percaya dengan pernyataan pria itu. Ia langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Pencuri tersangkut di lubang peliharaan pemilik rumah. Seorang pencuri di Tianlin, Provinsi Guangxi, Cina, terperangkap di lubang dinding yang merupakan pintu keluar masuk anjing milik korban. Pelaku rupanya melihat lubang tersebut dan berniat untuk mencuri ayam. Pelaku berusaha menyusup masuk ke rumah korban lewat lubang kecil. Kepala dan dada sang pelaku berhasil melewati lubang. Namun, dari bawah dada hingga kaki tidak dapat pelaku lewati. Saat akan mencoba keluar, ternyata juga tidak bisa. Otomatis ia terperangkap di tengah dinginnya malam. Pemilik rumah menemukan pencuri naas itu di pagi hari. Ia pun memanggil bantuan pemadam kebakaran untuk mengeluarkan pelaku dari tembok tersebut. Butuh 1,5 jam untuk para pemadam berhasil mengeluarkan pelaku dari lubang tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya pelaku mengakui niat jahatnya. Pencuri ketiduran di kamar mandi. Seorang pencuri berusia 24 tahun di Barranquilla, Kolombia, bernasib sial. Pria yang dirahasiakan namanya ini ditangkap ketika sedang tertidur di dalam kamar mandi korbannya. Saat itu, pemilik rumah terbangun pagi hari dan terkejut melihat rumahnya yang sudah berantakan. Sang pemilik rumah curiga, kediamannya telah dibobol pencuri. Benar saja, ketika ia melongok ke dalam kamar mandi, ada orang asing yang diduga pencuri tersebut tengah tertidur pulas di dalam kamar mandi. Pemilik rumah langsung menghubungi polisi dan akhirnya pencuri segera diamankan sebelum warga sekitar memukulnya. Itulah beberapa kisah perampok yang bernasib sial saat berusaha melancarkan niat jahatnya. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari ya pemirsa Modus. Dahulu hukuman mati bukanlah sesuatu hal yang tabu. Mereka yang melakukan kejahatan besar seperti membunuh sudah pasti akan dijatuhi hukuman mati oleh penegak hukum yang ada. Namun siapa sangka ada beberapa orang yang telah dijatuhi hukuman mati namun gagal untuk mati. Dan berikut informasi mengenai deretan orang yang masih hidup setelah dieksekusi mati versi Top 5. Anna Green merupakan seorang pembantu rumah tangga yang dituduh melakukan pembunuhan pada bayinya sendiri setelah diperkosa oleh cucu dari majikannya. Untuk menjalankan ketetapan hukum, Anna diminta untuk menggantungkan dirinya sendiri. Setelah 30 menit, Anna dinyatakan meninggal dan jasadnya diberikan kepada Universitas Oxford untuk dianatomi. Namun sebelum dibedah, Anna dinyatakan hidup kembali dan langsung diberi pertolongan oleh para dokter. John Henry George Lee. John dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap majikannya hingga ditetapkan bersalah dalam kasus tersebut. John pun akhirnya dijatuhkan hukuman gantung pada tahun 1885. Saat eksekusi akan dimulai, trapdoor yang akan digunakan oleh para algojo tidak berfungsi. John lalu kembali ke dalam penjara tempat ia ditahan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Cerita tentang John pun tersebar ke seluruh penjuru Inggris hingga akhirnya John diberi julukan The Man They Couldn't Hang. William Dahl dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis cantik di kampung Tyburn, Inggris. Will dijatuhi hukuman gantung di usianya yang masih sangat muda. Setelah dieksekusi mati pada tahun 1740, jenazah William rencananya akan digunakan untuk medical training di Inggris. Salah seorang petugas medis kemudian menyadari kalau William ternyata masih bernafas. Semakin lama nafas Will semakin cepat dan 2 jam kemudian ternyata ia benar-benar hidup kembali. Malam itu juga oleh pemerintah setempat hukuman Will diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.
Yosef Samuel. Yosef Samuel divonis hukuman mati lantaran dituduh melakukan perampokan terhadap rumah seorang wanita kaya dan membunuh polisi yang menjaga rumah tersebut. Dalam pengakuannya, Yosef melakukan perampokan bersama kelompoknya pada tahun 1803. Di hari Yosef akan dieksekusi mati, tali yang telah terlilit di leher Yosef pun putus. Percobaan dilakukan hingga 3 kali namun hasilnya masih nihil. Tali yang digunakan kepanjangan dan kemudian putus kembali. Para algojo melaporkan kepada gubernur hingga akhirnya hukuman tersebut diubah menjadi penjara seumur hidup. Gubernur dan petugas kala itu percaya bahwa Yosef masih dilindungi oleh Tuhan atas tuduhan yang bukan ia lakukan. Berbagai wilayah di dunia memiliki beragam situs peninggalan yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Beberapa di antaranya menjadi situs warisan dunia. Tentu saja, setiap situs menyimpan sejarah dan tak jarang memiliki kisah kelam. Tidak hanya itu, beberapa situs juga dianggap terkena azab oleh Yang Maha Kuasa. Berikut sederet tempat yang dipercaya terkena azab oleh Tuhan. Pompei, sebuah kota yang berada di lembah gunung Vesuvius, tepatnya di tenggara kota Napoli. Sejak abad ke-6 Masehi, Pompei merupakan kota maju non-eksis. Namun, kota tersebut musnah dan terkubur dalam tanah akibat letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Banyak yang mempercayai peristiwa ini disebabkan oleh azab dari Tuhan. Bukan tanpa sebab, Pompei terkenal sebagai pusat maksiat dan kemakmuran duniawi. Menurut kisah yang beredar, di masa itu Pompei menjadi pusat tempat persinahan. Ditambah lagi, penduduk kota tersebut kerap melakukan tradisi pesta dan pergelutan yang syarat akan kekerasan. Selain itu, Pompei juga dikenal akan penduduknya yang memiliki perilaku menyimpang secara seksual. Kota ini akhirnya ditemukan oleh arkeolog 1600 tahun kemudian secara tidak sengaja. Saat itu dikabarkan banyak jasad penduduk bergelimpang dalam berbagai pose. Madain Saleh. Dahulu kala, Madain Saleh merupakan sebuah kota yang dihuni oleh kaum Samud dan Nabatia. Pada tahun 2008, UNESCO menetapkan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa kaum Samud merupakan bangsa yang sangat unggul pada masanya. Bagaimana tidak, kota ini dibangun dengan cara memahat gunung batu. Menurut kisahnya, kaum Samud diazab karena menolak Nabi Saleh ketika datang membawa ketauhidan. Saat itu mereka menolak, bahkan mengusirnya. Lantas saja keingkaran tersebut menyebabkan petir menggelegar yang menyebabkan seluruh penduduknya tewas mengenaskan dan meluluhlantahkan peradaban bangsa Samud. Petra. Situs arkeologi yang berlokasi di Yordania ini terkenal akan arsitekturnya yang dipahat pada bebatuan. Hingga saat ini, Petra masih menjadi lokasi favorit para turis. Meski demikian, di balik keindahannya, ternyata Petra juga menyimpan kisah yang kelam. Konon, zaman dahulu, penduduk kota tersebut menyembah berhala yang berbentuk batu hitam tak beraturan. Mereka juga dikenal sebagai suku pengembara yang gemar berkelana ke berbagai penjuru, menggunakan kawanan unta dan domba. Akhirnya Petra dikuasai oleh kerajaan Romawi sampai 363 Masehi, bersamaan dengan terjadinya gempa dahsyat yang berhasil menghancurkan sebagian besar kota. Sejak 6 Desember 1985, UNESCO menetapkan Petra menjadi salah satu situs warisan dunia. Lembah Muhasir. Bagi Anda yang telah melaksanakan ibadah haji atau umroh, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Lembah Muhasir. Sebab saat jemaah hendak melaksanakan ibadah lempar jumroh, mereka akan melewati lembah ini. Terletak di antara lembah Mina dan Musdalifah, lembah tersebut memiliki kisah yang sangat populer. Kisah mengenai penyerangan Mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha terjadi di Lembah Muhasir. Azab pun tiba sebelum pasukan sampai tujuan. Raja Abraha dihentikan dengan burung-burung ababil yang melempari pasukan gajah dengan batu-batu dari neraka. Lantas saja pasukan gajah seketika lemah tak berdaya. Itulah sederet tempat yang dipercaya diazab oleh Tuhan.
Ketika publik masih dibuat bertanya-tanya, bisakah manusia yang selama ini menjalani hidup di bumi tinggal di luar angkasa seiring akan dibentuknya negara Asgardia, negara yang berada di luar angkasa? Sederet orang yang berprofesi sebagai astronot memperlihatkan kehidupannya di ruang angkasa, tepat di dalam pesawat ruang angkasa. Tinggal di luar angkasa tanpa adanya tekanan atmosfer dan tanpa adanya gaya gravitasi bumi, membuat segalanya akan tampak tanpa beban dan melayang-layang, meski di bumi sendiri dapat diukur berton-ton beratnya. Tapi tinggal di luar angkasa yang jaraknya beribu-ribu mil dari bumi tentu membuat mereka mengenakan baju khusus. Menjadi salah satu astronot wanita, Sarya pun menceritakan perlengkapan yang harus dipakai saat jalan-jalan keluar serta apa saja pengalaman saat berada di luar. Dengan pakaian berbentuk robot, seperti apa uniknya pakaian astronot yang memiliki komputer mini di bagian dada, serta bagian belakang terdapat backpack yang jika ditimbang mencapai berat 300 pound atau setara 136.078 kg. Tapi apa yang membuatnya tidak terasa berat? Para astronot yang dikirim dari bumi dan tinggal berbulan-bulan dengan membawa misi khusus juga menjalani hidup selayaknya manusia pada umumnya ketika di bumi. Selain makan, tidur, hingga mandi juga dilakukan para astronot. Maka inilah aktivitas sehari-hari yang dilakukan para astronot ketika tinggal di luar angkasa. Tinggal di dalam pesawat dengan peralatan tercanggih yang pernah ada, para astronot rupanya memiliki ketakutan akan sejumlah hal yang dinilai fatal dan membahayakan keselamatan mereka di dalam pesawat itu. Benarkah kebakaran dan penyebaran virus tak dikenal merupakan hal yang paling ditakutkan para astronot terjadi di sana? Sementara itu, para astronot mengusir kebosanan dengan berbagai keisengan, mulai dari bermain fidget spinner hingga keseruan saat makan pizza bersama. Inilah saat 2 orang astronot bermain spinner dan keseruan saat 6 astronot dari berbagai negara meracik dan makan pizza bersama. Namun tinggal berbulan-bulan di luar angkasa memang bukan tanpa resiko. Sepulangnya dari perjalanan ruang angkasa, para astronot dikabarkan mengalami perubahan pada struktur otak hingga mengalami penurunan dalam penglihatan. Teknologi masa depan semakin hari semakin membuat Anda terkesima akan kecanggihannya. Beberapa teknologi yang sebelumnya hanya berupa konsep, kini sudah bisa dinikmati banyak orang. Berikut teknologi canggih yang sangat dinantikan, ini dia informasinya. Sneaker pintar. Sepatu pintar ini dapat mendeteksi gerakan penggunanya dari berjalan, lari, hingga mendaki. Nantinya sepatu pintar akan mengirimkan informasi seperti jarak yang ditempuh, kecepatan, dan jumlah kalori terbakar ke smartphone yang kamu pairing. Canggihnya, sepatu pintar ini ditenagai baterai yang mampu bertahan selama 60 hari loh pemirsa. Autonomous car. Autonomous car atau biasa dikenal dengan istilah self-driving car adalah kendaraan mobil yang mampu membawa penumpangnya tanpa harus dikemudikan oleh supir. Sistem kerjanya adalah dengan kamera sensor khusus yang mendeteksi gerakan dan lingkungan sekitar kendaraan. Kemudian citra dari kamera tersebut diproses dengan kecerdasan buatan untuk menentukan arah dan tujuan kendaraan tersebut. Mesin pelipat pakaian. Malas melipat baju di rumah atau tidak punya banyak waktu untuk melakukan pekerjaan rumah semacam ini? Sebentar lagi akan ada mesin pelipat baju yang akan membantumu. Dengan mesin pelipat baju ini, kamu hanya perlu menggantung baju yang ingin dilipat pada mesin, kemudian mesin ini akan otomatis melipatkannya untukmu.
wisata luar angkasa. Perkembangan teknologi masa depan di dunia antariksa juga amat pesat. Sebentar lagi, kita akan bisa menikmati berwisata melihat bulan dan bumi dari atas ruang hampa udara di luar angkasa. Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, dan SpaceX sedang mengusahakan hal ini dan orang-orang bisa mendaftar untuk perjalanan luar angkasa. Hyperloop. Teknologi canggih masa depan selanjutnya yaitu Hyperloop. Istilah Hyperloop tercatat pertama kali disebutkan oleh inventor Amerika Serikat Elon Musk pada 2012. Elon Musk menyebutkan bahwa konsep awal Hyperloop adalah alat transportasi yang berbentuk kapsul dan bergerak secara elektromagnetis dalam kanal bertekanan udara rendah. Nantinya Hyperloop akan mendorong kota-kota besar untuk berkembang memiliki mode transportasi yang cepat, aman, dan mampu menampung banyak penumpang. Hyperloop bisa menempuh kecepatan 1.700 km per jam. Itulah tadi beberapa teknologi masa depan tercanggih. Kemajuan teknologi di masa depan akan membuat hidupmu lebih mudah dan berwarna. Segitiga Bermuda sering disebut sebagai segitiga setan. Lautan iblis-iblis ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para setan dan dakjal. Hal ini disebabkan karena banyaknya kecelakaan yang terjadi secara misterius di tempat ini. Namun di Indonesia juga memiliki tempat yang disebut sebagai segitiga Bermuda Indonesia, yaitu perairan Masalembo. Berikut top files rangkum ulasannya untuk Anda. Perairan Masalembo dipercaya banyak orang sebagai lokasi tempat bagi kerajaan gaib terbesar di Indonesia yang dihuni oleh siluman dan jin. Lokasi Masalembo terletak di sekitar Kepulauan Masalembo, di posisi tengah perairan Laut Jawa antara Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan NTB. Menurut penduduk sekitar segitiga Masalembo, sejak dulu hingga kini, seringkali muncul penampakan hewan raksasa seperti burung raksasa yang sedang melintas di atas perairan Masalembo. Tak hanya itu, meski di daerah ini ada beberapa pantai yang indah, seperti Pantai Masnah dan Pantai Cemara dengan air laut begitu jernih, namun di perairan Masalembo tak jarang pula muncul gelombang dengan garis putih. Menurut kepercayaan setempat, gelombang putih ini merupakan penanda perlintasan gaib penguasa perairan segitiga Masalembo yang disebut Ratu Malaka atau ibu dari orang-orang suku laut. Dan gelombang putih ini dianggap menjadi pertanda bahaya bagi nelayan setempat. Banyak kecelakaan maupun korban yang lenyap di wilayah perairan yang dipercaya sebagai area gaib dan memiliki sinyal pusat petaka ini. Dan kebanyakan korban dari tragedi itu bukanlah warga setempat, melainkan warga dari daerah lain yang lewat maupun sedang mencari nafkah. Mulai dari kecelakaan kapal laut pertama yang sangat tragis dan menelan korban hingga ratusan jiwa, yaitu KMP Tampomas II pada tahun 21 Januari 1981 silam. Lalu pada tahun 29 September tahun 2006 lalu, kapal Roro Senopati Nusantara juga menjadi korban segitiga Masalembo. Setahun kemudian, sepanjang 2007 ada 4 kali kecelakaan yang sangat mengerikan. Dimulai pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air 574 jatuh dan tenggelam di perairan ini. Meski black box-nya berhasil ditemukan, namun bangkai pesawatnya sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2007, kapal KM Mutiara Indah juga mengalami kecelakaan dan tenggelam. Anehnya lagi, di bulan yang sama pada tanggal 27 Juli 2007, kapal KM Fajar Mas bernasib serupa. Begitu pula yang dialami oleh kapal KM Sumber Awal di tanggal 16 Agustus 2007. 2 tahun kemudian, kecelakaan pun kembali terjadi dan dialami oleh kapal KM Teratai Prima pada tanggal 11 Januari 2009. 8 tahun berselang, tepatnya di tanggal 22 Mei 2017, kapal KMP Mutiara Sentosa I mengalami kebakaran dan menewaskan 5 orang. 2 tahun kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019, lagi-lagi kecelakaan pada kapal laut terjadi. Kala itu dialami oleh KM Santika Nusantara. Dan naas, peristiwa ini pun mengalami korban jiwa sebanyak 3 orang.
Segitiga Masalembo telah menelan ratusan korban. Namun menariknya, belum ada nelayan asli Masalembo yang binasa ditelan gelombang laut di wilayahnya sendiri. Konon katanya, orang-orang asli Masalembo dulunya adalah orang suku laut dan mereka sangat berperan penting dalam kerajaan Sriwijaya sebagai penjaga bagi pedagang pada masa itu untuk bisa mencapai perairan Johor dan Malaka hingga ditugaskan untuk mempertahankan wilayahnya. Pemirsa, itulah misteri Masalembo, wilayah lautan angker di Indonesia yang tenggelamkan banyak kapal dan pesawat. Bekerja di lingkup keluarga kerajaan, semisal keluarga kerajaan Inggris dengan jenis pekerjaan apapun, jelas menjadi dambaan banyak orang, khususnya warga Inggris. Selain persoalan prestis, lantaran bisa berinteraksi secara langsung dengan keluarga kerajaan, tawaran gaji yang menggiurkan plus beragam fasilitas istimewa lainnya seperti akomodasi, liburan panjang, serta uang pensiun juga menjadi faktor yang mendorong bersedia bekerja untuk keluarga kerajaan. Lantas, berapa besaran gaji fantastis para pekerja di keluarga kerajaan? Inilah silet spektakuler gaji para pekerja Royal Family, mulai dari pencuci piring hingga sekretaris pribadi. Perkembangan dunia media sosial ternyata juga menjadi perhatian pihak Istana Inggris. Untuk itu, baru-baru ini Kerajaan Inggris membuka lowongan pekerjaan sebagai admin medsos Kerajaan Inggris. Salah satu bagian paling menarik dari lowongan pekerjaan dengan kriteria Digital Communication Officer ini adalah gaji yang ditawarkan. Ia bekerja 37 jam seminggu dari hari Senin hingga Jumat. Admin medsos Kerajaan Inggris digaji sebesar 553 juta rupiah per tahun atau 46 juta rupiah per bulan. Asisten tukang kebun istana mempunyai jam kerja 40 jam seminggu dan bertugas merawat semua lahan perkebunan istana seluas 210.000 meter persegi, termasuk tugas untuk memotong rumput, menanam buah dan sayur, serta mengurus hutan cemara yang ada di area istana. Untuk semua tugasnya itu, asisten tukang kebun istana mendapat gaji 400 juta rupiah per tahun atau 33,3 juta rupiah per bulan di luar jatah makan siang. Namun berbeda dengan pencuci piring, asisten tukang kebun istana justru tidak mendapat fasilitas tempat tinggal di lingkungan istana.